Laga penting akan dijalani skuad Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Apa taktik yang harus disiapkan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan dan bagaimana formasi yang ideal untuk menghadapi tim Socceroos? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola. Sudah ada Bung Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Bung Ropan ini. Selamat sore, Cynthia. Ya, selamat sore, Bung Ropan. Formasi ideal untuk skuad Garuda untuk menghadapi Socceroos Australia seperti apa nih, Bung? Kalau bicara formasi, saya pikir STY sebagai pelatih kepala mungkin tidak akan mengubah ya. Dia selalu dengan pakem 3-4-3. Dan itu bisa berkembang, fleksibel di lapangan. Ketika mendapat tekanan dari lawan, akan turun 2 back sayap kita, Verdong di kiri dan Sandy Walsh di kanan untuk membentuk menjadi 5 ya di belakang. Tapi saya pikir lebih enak bermain dengan 3-5-2. Tapi kalau dengan 3-5-2 berarti mengorbankan satu striker, ada satu pemain depan. Entah Witan ataupun siapa, kita harus kasih kuat di gelandang. Ya, kekuatan kita ada di situ. Jadi mainkan bersamaan seperti kemarin lawan Arab Saudi. Nathan Cho main dengan Ivar Jenner untuk mendampingi Tom Hai. Ini akan sangat kuat karena Australia itu adalah pemain-pemain yang hebat bermain di tengah. Mereka punya kekuatan di tengah. Ya, dengan Jack Irvine ada di sana, Aldin O'Neill, ya, Matt Clive, itu semua pemain-pemain yang bagus. Itu yang saya bilang harus kita bertarung di sini. Kita lumpuhkan lini tengah mereka, gitu, Cynthia. Bung Ropan, lalu menurut Anda artinya permainannya akan sama nih saat melawan Arab Saudi kemarin, atau akan berubah mekanismenya, atau susunannya, atau karena ada penyerang Australia yang kena kartu merah? Ya, saya kira begini. Lawan Arab Saudi itu Justin Hubner tidak bermain karena akumulasi, sehingga ada perubahan yang dilakukan oleh STY dengan menempatkan Calvin Verdong untuk masuk lebih ke dalam dan Nathan Cho bermain di kiri, ya. Sehingga Ivar Jenner itu tersedia bermain di tengah dengan Tom Hai. Tapi sekarang akan berubah, saya pikir sudah ada Justin Hubner, sudah bebas dari akumulasi, dia akan bermain di belakang mendampingi Jai Ises dan Rizky Ridho. Sehingga yang harus dilakukan oleh STY adalah menempatkan apakah Ivar Jenner atau Nathan Cho yang bermain di tengah mendampingi Tom Hai. Karena Calvin Verdong akan kembali ke posisi awal sebagai bek kiri, di kanan ada Sandy. Itu yang kita akan tunggu nantinya, perubahan-perubahan ini. Ya, sudah pasti dengan keberadaan Justin Hubner pasti akan ada salah satu di antara Nathan atau dengan Ivar untuk bergantian. Karena pola 3-4-3 ini, itu 3 di depan, Witan, kalau lawan Arab kan ada Witan di depan, ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Ya. Tergantung STY sekarang, gitu. Bung, tapi kan Justin Hubner nih berpeluang untuk dimainkan. Lalu seberapa penting sosok Justin Hubner ini? Sangat penting, Cynthia, kalau bicara di sini, karena kita menghadapi Australia, yang saya bilang punya kekuatan di tengah yang bagus, dimotori oleh Jack Irvine, tapi mereka juga punya di depan, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Martin Paes. Mereka punya Martin Boyle. Juga ada Greg Godwin. Nah, Martin Boyle dan Greg Godwin ini adalah 2 pemain di antara 3 pemain Australia yang mencetak gol ke gawang Hernando Ari di Piala Asia di Qatar bulan Januari yang lalu, 28 Januari kalau nggak salah. Kita kalah 4-0 di sana dan satu pemain lagi mereka adalah Harry Souter, tapi pemain belakang. Nah, yang berbahaya kan yang saya bilang tadi depan, Martin Boyle dan Godwin, Greg Godwin. Ya, Greg Godwin ini yang mencetak gol yang saya bilang tadi ke gawang kita di Piala Asia di Qatar. Ini pemain bagus. Tapi kita memang beruntung karena mereka tidak punya striker yang kira melawan Husseini Yenggi. Tapi mereka juga punya pemain yang bagus, ya. Taruh di depan ada John Airdal di sana. Ya, ada Mitch Duke, pemain-pemain yang oke yang bermain di garis depan. Karena Australia lewat pelatih mereka Graham Arnold itu akan melepas dengan pola permainan 4-3-3. Pola 4-3-3 ini itu lebih menyerang. Sehingga 3 pemain yang saya sebut tadi itu akan ditopang oleh Jack Irvine di tengah, ada O'Neill dan Cutlev. Nah, ini yang berbahaya, 3 ini. Jadi pertarungan sesungguhnya saya lihat di sini adalah bagaimana kita mampu meredam lini tengah Australia. Belum bola-bola dipasok ke depan ke Martin Boyle dan juga ke Greg Godwin. Gitu. Baik, terima kasih Bung Roni Pangemanan sudah memberikan perspektifnya, pengamat sepak bola. Bung Ropan, terima kasih, selamat sore. Ya, sama-sama, Cynthia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya, silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, Ketua Umum Partai